Selamat sore. Tunggu, aku invite dulu. Hai. Udah banyak. Aduh. Hai. Halo. Untuk khusus sore ini kita panggil dirimu Anita ya. Siap, siap. Tidak Nyit. Anita atau Nita. Oh, ada Bu Frida. Halo Bu Frida. Puput mana Puput? Bisa nggak Put? Coba aku invite ulang. Oh, belum ke invite ternyata. Wah, kita preambul dulu kali sementara nunggu Puput. Baiklah, jadi sore ini kita mau bicara apa, Nyit? Nit. Kebiasaan. Aduh, kita mau ngomongin soal deteksi dini ya, Nit. Ya, Biasa. hari ini kita mau bahas tentang deteksi dini. Ya, karena Anak mengingat berkebutuhan khusus betul, ya. mengingat bulan ini, bulan April adalah bulan Autism Awareness, ada Down Syndrome Day gitu ya. Nah, itu juga banyak nih di bulan April, ya, Maret April. Aku Bentar. Kayaknya Puput masih bermasalah nih. Kita tunggu ya teman-teman ya. aku invite lagi. Atau Puput kalau dirimu mendengar, minta di-invite sama kita, Put. Terima kasih nih Bu Frida. Terima kasih, Bu Frida. Senang deh dapat semangat-semangat begini. Cemas loh aku. Udah lama nih nggak ngomong di depan publik. Ceritain dulu dong, Nyet, tentang lo sekarang kerjanya apa? Sementara kita nunggu Puput juga nih. Oke, Bukan apa? mana sih Bu? Oke, kesibukan aku sih sehari-hari, mungkin buat yang sebelum yang pada kenal, saya Anita Chandra, saya psikolog anak. Kebetulan sih sehari-hari, ya seperti hari ini diisi dengan praktek. Ini lagi di rumah sakit, tempat praktek Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Kemudian juga biasanya sehari-hari praktek di CMC Anak Kupik atau kadang di langkah kecil. Nah, kalau langkah kecil ini lebih ke biro psikologi gitu. Biasanya kita pegang kasus-kasus anak-anak yang udah agak besar, tapi mungkin butuh CBT, butuh social skills seperti itu. Lebih ke sana sih. Puput katanya udah gabung. Ada suaranya nggak, Put? Tapi nggak ada wajah. Puput nggak ada wajahnya. Oke, maaf Oh, Nyet oh, tadi kepotong. Kalau yes. kalau aku Kalau aku itu sekarang ibu rumah tangga. Dulu sempat bekerja macam-macam sih. Aku sempat kerja di market research, tapi terus yang terakhir sebelum akhirnya benar-benar resign dan mendedikasikan diri untuk anak-anak dan keluarga lah ya. Itu terakhir adalah konselor sekolah kerjaanku gitu. Nah, dulu resign-nya karena yaitu anakku yang gede, yang pertama itu terdeteksi ada gangguan perkembangan gitu. Jadi karena terus nggak fokus kerja, terus pikir "Oh, udahlah resign dulu aja gitu. Waktu itu mikirnya gitu. Puput beneran nggak bisa join ya? Sebentar teman-teman yang penonton. Kita nih sebenarnya ada satu lagi narasumber narasumber juga ya, sekaligus moderatornya harusnya hari ini, Puput kita panggilnya, yaitu Putri Zainur Hayati.
Dia sehari-harinya sekarang dia praktisi ya di bidang anak berkebutuhan khusus juga di komunitas ya, Nyet ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Ya, Ya. kita bertiga sebenarnya boleh dibilang erat kaitannya dengan ABK gitu ya, anak berkebutuhan khusus ya kan. Puput sendiri atau Putri Zainur Hayati sendiri memang merupakan praktisi yang bergerak dengan ABK, terutama bergerak dengan orang tua gitu. Jadi Putri sendiri founder dari Kode Spesial, dia juga ibu dari 2 anak, dia bergerak dalam komunitas-komunitas orang tua untuk memberikan support buat orang tua dengan ABK seperti itu. Nah sebenarnya kalau boleh cerita dulu nih ya, dulu kami bersama-sama gitu, dulu Putri dan saya bersama-sama nih memulai bergerak dalam bidang anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Kita sama-sama berawal dari terapis menjadi terapis gitu. Akhirnya dia datang. Aduh, Masya Allah. Ini untuk bertemu teman-teman lama tuh ternyata effortnya luar biasa. Ya ini kayaknya udah banyak yang gabung ya. Tadi kayaknya udah sempat kenalan-kenalan ya. Ini mohon maaf nih teman-teman yang udah join. Kita ada masalah trouble di teknis dari kemarin, tapi alhamdulillah udah bisa join ya, alhamdulillah. Ya tadi udah sempat kenalan ya. Iya nih nanti. Nah sekarang di kamu sedikit kenalan. Pilih kacamata. Baik. Oke, terima kasih nih yang udah join, mungkin ada belasan ya sepertinya ya. Sore ini seperti yang teman-teman tahu nih, kita mau ngobrol-ngobrol. Mungkin bukan sharing kali ya, Bu Anita dan aku manggilnya Nicit atau Anita nih, Anita aja deh. Anita dan Mia. Kita akan banyak sharing-sharing terkait deteksi dan penanganan anak berkebutuhan khusus ya, deteksi dini ya. Nah, ini tuh dalam rangka acara Dies Natalis Psikologi UI yang ke-64. Jadi dalam rangka acara Dies Natalis ini kita banyak sharing berbagai topik ya. Dan ini topik ke-5 apa 6? 5 ya? Topik ke-5 ya. Sebelumnya tuh ngobrolin tentang cinta ya, tentang bucin-bucinan hari Rabu kemarin, terus juga ngobrolin tentang apa lagi ya? Ngobrolin tentang karir juga ya. Juga tentang gimana caranya biar gak termakan omongan orang. Nah, omongan orang. Iya. Dan hari ini tuh kita ngobrolin yang agak beda dikit nih. Kita kalau udah orang dewasa, kali ini kita ngomongin anak-anak. Gitu, teman-teman semua. Nah, ini tadi udah kenalan sedikit. Saya kenalan sedikit juga ya. Saya Putri Zainur Hayati, tadi udah dikenalin kayaknya sedikit ya. Dan punya background praktisi, ini ngomongnya praktisi sih, karena dulu pernah jadi terapis, pernah jadi guru, juga pernah berkecimpung jadi programnya ya, program dan branch manager di salah satu lembaga anak berkebutuhan khusus, dan juga saat ini tergabung di Kode Spesial, jadi founder Kode Spesial, di mana kami Kode Spesial ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok nih untuk menyelenggarakan sekolah ayah bunda spesial. Nah, kita juga sering ngadain tentang kita ngadain konsultasi gratis hampir tiap pekan untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, online maupun offline. Nah, ini ada 2 orang narasumber. Saya sebenarnya moderator hari ini, karena sudah agak telat nih. Nggak apa-apa ya, mohon dimaafkan. Semoga tidak mengurangi konten dan maknanya hari ini. Jadi ada 2 orang narasumber nih. Yang pertama adalah Anita Chandra. Tadi kayaknya udah berkenalan juga ya. Ini teman saya dari zaman dulu. Jadi backgroundnya di dunia anak berkebutuhan khusus sudah panjang banget. Dari tahun 2004 kayaknya ya. Udah berapa tahun tuh? 20 tahun. Gak main-main. Sama juga nih, pernah jadi terapis juga sebelum kemudian jadi psikolog ya, Nyet ya. Dan juga dia ini co-founder dari ABC, Agents of Behavior Change. Nah, ini kalau di dunia anak berkebutuhan khusus cukup terkenal karena mengedukasi tentang
terapi behavior ya, benar nggak nih? Yes, betul, betul, betul. Karena salah satu terapi yang yang paling banyak dilakukan di anak berkebutuhan khusus. Jadi didirikanlah si ABC, Agents of Behavior Change ini. Betul. Terus juga founder langkah kecil, praktek tentunya di Rumah Sakit Columbia. Hampir salah lagi nih tadi. Ngomongnya Columbia. Dan juga di klinik anakku. Juga mendirikan nih sebenarnya co-founder di CMC Anak Kupik. Jadi kalau dari sisi keilmuan dan kemampuan praktis udah nggak diragukan lah, insya Allah nih Ibu Anita ini. Amin, Mbak Anita ini. Dan ada ibu hebat juga nih, teman saya juga, teman lama, Bu Mia. Tadi yang nyapa-nyapa duluan kayaknya. Beliau ini pernah jadi konselor ya di salah satu sekolah internasional dan kemudian berhenti karena anaknya terdeteksi berkebutuhan khusus. Benar, Mi? Iya, benar. Benar. Dan menjalani lah ya liku-likunya memiliki anak berkebutuhan khusus dengan segala suka dan dukanya. Nah, Benar. saya ingin cerita sedikit nih, teman-teman. Aku ingin pengen cerita dikit tentang beberapa kali nih. Kebetulan kita tadi seperti yang saya sampaikan tuh kan ada konsultasi gratis ya. Dan itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Nah, kita tuh sering banget menemukan orang tua yang datang dengan anak-anak yang usianya udah cukup dewasa. Jadi ada anak yang usianya udah 6 tahun, ada yang bahkan udah 12 tahun, atau 10 apa 11 tahun gitu. Datang dan bertanya, anak saya ini kenapa gitu. Jadi selamanya nyari 10 tahun itu gak ada diagnosa, gak ada penanganan gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat kondisinya tuh sebenarnya nggak berat-berat banget gitu. Kalau dilakukan lebih awal, gimana? Ketika yang itu yang udah di ketahuannya di 10 tahun itu apa tuh yang kelihatan? Pasti akan beda nih sama pengalaman aku. Ya, benar. Biasanya sih sebenarnya orang tuanya udah tahu ya. Ini anak berbeda karena kan ngomong juga nggak lancar biasanya. Ada keterbatasan fisik juga, misalnya lemah tonus ototnya atau kurang bisa melakukan gerakan-gerakan motorika kasar dengan baik gitu ya. Tapi ya itu mungkin karena keterbatasan informasi juga, nih saya mesti ngapain, saya mesti kemana, saya mesti gimana ya kayak gitu-gitu, sehingga jadi terlambat. Nah, hari ini tuh kita akan ngomongin tentang itu ya, ngomongin tentang itu dengan harapan nggak ada lagi nih, semakin berkurang lah kasus-kasus yang seperti itu. Mungkin kita mulai dari Mia dulu ya, Mia. Ini ibu dengan anak berkebutuhan ini selalu bikin saya tuh terharu. Karena banyak banget nih, sering banget nih ketemu orang tua dengan up and down. Gimana? Kalau udah ngomong pasti nangis, aku mesti nyiapin tisu. Boleh, silakan. Ya, Mi, silakan Mi, diceritakan Mi gimana sih awalnya terdeteksinya, lalu kemudian gimana rasanya dan apa sih yang dilakukan? Waktu itu kan kita gue eluan atau aku kamuan nih, enak. Tahu deh, gue dari saya ya, gue lu juga nggak apa-apa sih, terserah lah. Tiba-tiba muncul gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu kan masih kita kerja. sambil santai aja. Masih kerja, punya anak tuh masih kerja. Terus abis itu ya biasa aja sih, maksudnya nggak ada masalah gitu. Cuma memang awalnya banget tuh yang kayak anaknya tuh kelihatan sensitif gitu. Kayak kalau misalnya makan itu picky. Itu sebenarnya udah 6 bulan udah kelihatan tuh. Cuma kan pikir kan emang pinter aja kali gitu kan. Nggak dipikir apa-apaan. Dia masuklah ke 1 tahun 12 bulanan gitu. Nah, jadi di 6 bulan itu udah mulai muncul babbling ya. Udah muncul tuh wah, tapi wah doang, baba gitu, nggak kelihatan bertambah usia tuh, nggak kelihatan terbentuk gitu. Nah, dia bener-bener bikin ngehnya itu di umur 15 bulan. Kita kan ke kontrol dokter untuk vaksin segala macam gitu-gitu kan. Nah, terus dokter anaknya
ngecek kan, terus manggil-manggil lah, dipanggil namanya gitu kan. Terus habis itu nggak nengok. Nah, terus dokternya tanya ke kami, orang tuanya kan, dibilang, Ibu, Bapak ini kayak begini selalu di rumah dipanggilnya apa? Nama atau ada sebutan lain gitu. Kayak kakak atau apa gitu gitu kan. Namanya dok, ini selalu begini ya, nggak pernah nengok. Atau kalau di rumah nengok, bilang gitu. Siapa tahu soalnya dokternya khawatirnya mungkin karena dokter kan orang asing gitu kan. Jadi yang ketemunya kan sekali-sekali tiap 3 bulan gitu kan, nggak sering-sering kan. Dokternya khawatirnya ke situ. Terus kita bilang, tapi emang kayak gitu sih dok, terutama kalau lagi asik main. Itu dia nggak perhatian sama sekelilingnya gitu. Terus Jadi dokternya bilang, dipanggil nggak noleh ya itu nih. awalnya yang kita bener-bener Nah, terus gara-gara dokter anaknya ngomong begitu, jadi ini kan, jadi mulai aware lah gitu. Ini berarti kemungkinan ada sesuatu nih gitu. Nah, terus si dokter anak bilang, Ibu dipantau ya. Ini kan 15 bulan. Kita lihat 3 bulan ke depan. Karena 18 bulan kan bakal ada imunisasi lagi. Nah, terus dia bilang, nanti 18 bulan kita lihat, dalam 15 sampai 18 bulan kita lihat, kalau ada perbaikan, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya tetap kondisinya kayak begini, saya rujuk ya, dia tulis tuh rujukannya ke dokter, ibu antara ke dokter tumbuh kembang untuk cek semuanya, atau ke dokter spesialis syaraf. Dia kasih rujukannya gitu kan. Nah, jadi itu udah tuh mulai nggak tenang gua kan, kerja juga apa sih gimana sih, ya walaupun kerja di sekolah kan waktunya lebih fleksibel sih ya, maksudnya kan lebih ada libur-libur sekolah segala macam, tapi tetap kayak berasa pikiran lah ya gue. Jadi akhirnya nggak konsen kerja apa segala macam, akhirnya gue memutuskan untuk resign di pas dia 18 bulan itu tuh, pas gue resign itu tuh ininya bertepatan tuh waktunya. Nah udah, terus jadi selama 15 bulan sampai 18 bulan tuh pantau, terus kita lihat bahwa memang sama terus kayak begitu. Dan itu tuh bahkan kalau misalnya main nih di komplek gitu ya, dia main sama temennya gitu, ini temennya di sini nih, ini dia gitu, nggak nengok loh, kayak nggak, misalnya kayak hei kamu bla 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 gitu, atau kayak bahasa-bahasa anak-anak yang seumuran segitu kan, 1 tahun 3 bulan yang belum ngomong jelas gitu kan, tapi dia nggak, kayak nggak ada, si temennya tuh kayak nggak ada gitu, dianggap angin lalu atau ya udah dia nggak lihat gitu. Nah kan deg-degan ya. Nah cuman awalnya itu gue tanya sama lingkaran circle terkecil dulu, kayak nanya orang tua, ya kan, nanya orang tua dulu. Ini kalau dulu waktu kita kecil tuh mulai bicaranya umur berapa ya gitu, terus nggak inget ya rata-rata. Mak gue nggak inget, mertua juga nggak inget gitu kan. Nah, terus mulailah nanya teman-teman yang kebetulan punya anaknya kurang lebih umurnya deket-deketan atau ada yang lebih tua sedikit gitu kan. Jadi kan mereka udah punya pengalaman. Nah itu rata-rata ngomongnya nggak apa-apa Mi, kan laki-laki. Kalau laki-laki tuh sampai 2 bulan kadang-kadang baru 2 tahun, sorry. 2 tahun baru mulai ngomong gitu. Cuman waktu itu tuh kayak tetap kayak apa ya, ada yang ganjel gitu lah, karena ini bukan cuma perkara ngomong, tapi perkara dia nggak nganggep orang lain sekelilingnya, bagian itunya kan yang bikin kalau ngomong. Dan itu kalau misalnya dia butuh sesuatu, dia tarik tangan gue gitu, terus nunjuk gitu mau apa gitu. Jadi emang nggak keluar bahasa aja tuh, nggak, cuma narik pakai bahasa badan. Nah, udah mulai kan, gue cari-cari info. Nah, kemudian mau booking sama dokter-dokter ini, cuman ya itu dokter-dokter tumbuh kembang dan dokter spesialis syaraf itu antriannya, astaga ya Allah.
Kayaknya cuma Yang dokter deh. Itu Bu Anita juga tuh. Antriannya panjang. nah, waktu itu Udah ada jadi komentar. akhirnya aku tanyanya sama Nyit Hmm, gitu, karena circle terdekat juga kan dia. Nanya, Nyit, anak gue gini 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 nih, kenapa ya? Ada masalah nggak tuh kira-kira gitu? Karena kan dia psikolog anak kan. Waktu itu udah psikolog anak belum sih Nyit? 2011 waktu itu berarti kan? Udah kan lo? Nah, jadi nanya sama Nyit waktu itu, gimana gitu. Sampai terus dia menduga ada keterlambatan perkembangan memang gitu. oke. Nah, itu ya ampun, itu gue pas dikasih tahu Nyit-Nyit itu udah kayak dikonfirmasi gitu loh. Nah, ini nih udah siap-siap nih air mata mulai berbaris nih. Berinangan. Jadi udah apa namanya? Kayak dikonfirmasi kayak jep gitu yang kayak anak gue salah apa ya, ada kayak gitu-gitu juga sih gitu, inevitable lah, nggak bisa dielakkan lah yang kayak gitu ya kan, Iya. gitu sih awalnya. Terus Oke. akhirnya Terus habis itu terapi-terapi. iya ketemu dokter spesialis saraf, akhirnya bosnya Nyit Nyit. Terus habis itu Mantan bos disarankan saya. disarankan untuk terapi sensori integrasi waktu itu, hanya Oh, itu karena oke. dibilangnya ada apa namanya, eh, responsifnya bagus tapi bahasa ekspresifnya yang belum Ekspresifnya. ada. Oke. Gitu. Bilangnya Oke, gitu. oke. Ya, ternyata ada beberapa tanda ya kalau dari cerita Mia ya, yang telat nggak berespon yang pertama ya Mia, kayak nggak Hmm, aware gitu sama sekitar, sibuk sendiri gitu ya. Lalu kalau komunikasi juga nunjuk-nunjuk, narik-narik, cenderung yang seperti itu. Mau ada orang di sebelahnya juga enggak. Nah itu kalau dari Mia nih. Sekarang kita coba denger langsung lah dari Bu Anita pakar. nih, dari Nyit-Nyit, dari pakarnya. Gimana sih? Kenapa sih kalau dari cerita aku tadi kan udah gede baru dateng gitu ya. Terus rasanya kok udah sulit penanganannya. Bener nggak seperti itu? Seberapa penting sih sebenarnya tuh diagnosa atau menegakkan apa ya, deteksi dini untuk Hmm. tumbuh kembang anak, untuk masalah tumbuh kembang anak? Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Ya sebenarnya kalau kalau zaman sekarang ya dari pengalaman praktek ini belasan tahun ini gitu ya. Kalau zaman sekarang terus terang yang datang tuh lebih yang banyak yang kecil-kecil gitu. Banyak yang kecil-kecil, udah banyak yang kecil-kecil. Kalau dulu awal-awal praktek justru betul tuh datangnya udah yang gede-gede gitu, yang gede-gede, yang kadang yang gede-gede berapa sih? Biasanya udah mendekati 5 tahun, di atas 5 tahun. Nah, terus terang kalau kita praktisi suka kadang udah pusing tuh gitu ya. Karena biasanya kan udah kompleks ya, bukan Iya, cuman gangguan betul. perkembangannya aja gitu, tetapi juga area psikologisnya, akademiknya, semua banyak banget isu yang harus dalam tanda petik kita bereskan, rapikan lagi gitu. Nah, makanya terus terang kalau buat kita praktisi lebih justru selalu mendorong orang tua untuk yang ayo sedini mungkin dideteksi, sedini mungkin dideteksi. Karena kan balik lagi kalau kita bicara soal neurodevelopment gitu ya, perkembangan saraf anak, ya golden age-nya di usia-usia kalau lebih bagus kan di bawah 3 tahun gitu. Setidaknya kemudian 5 tahun gitu, sebelum 5 tahun. Nah itu yang masa-masa emas betul-betul kita bisa stimulasi si anak. Karena kan kalau kita bicara soal intervensi, stimulasi, makin dini kalau kita bahasa di medis kan seringkali prognosis ya, prediksi kedepannya makin bagus gitu. Nah itu yang kenapa sih penting banget kita untuk si deteksi sedini mungkin sebenarnya. Gitu. Oke. Terus orang Ya, pusing kalau jadi udah agak-agak gede. iya benar. Benar banget. Alami sendiri kan ya di komunitas Akhirnya ya. betul. Ngecek dulu, udah mandiri belum, Bu? Kalau mandiri belum, mandiri dulu deh, Bu. Itu udah tanda training belum? Udah mandi belum? Udah makan belum? Itu dulu kali yang dicek pertama kali. Kadang-kadang itu juga masih belum ya. Masih Betul, betul. disuapin, pakai baju juga masih dibantu. Nah, itu yang kalau udah usianya lebih dewasa, lebih besar, lebih sulit juga karena kan kadang-kadang juga mungkin secara perilaku juga udah lebih gede badannya
kalau ngeberontak. Yes, betul. Dan manipulasi perilakunya pun udah jauh lebih banyak gitu. Betul. Jadinya kan Iya. kalau kalau kita awal-awal diajarin mungkin lebih lebih gampang dia istilah kata nurut gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang udah lebih besar kan biasanya udah banyak manipulasi perilaku yang dia lakukan, banyak avoidance-nya, banyak menghindarnya gitu, banyak banyak kabur-kaburnya lah ya gitu. Betul. Belum tenaganya itu loh ya. Mau dibantuin juga udah Mm-mm. udah susah gitu ya. Nah, tapi kan pada kenyataannya nih, Nyit, itu kan kalau di rumah sakit mungkin menengah ke atas ya. Jadi udah Betul, biasa betul. ke dokter, udah biasa cek mungkin dan terdeteksi lebih awal, lebih dini. Tapi di masyarakat nih kalau kalau aku perhatiin ya, itu terutama untuk menengah ke bawah ya, Betul, banyak betul. yang pada akhirnya nggak tahu gitu, nggak Iya, tahu ini terlambat atau Mm. enggak. Misalnya neneknya bilang, ah dulu bapaknya juga telat. Sama. iya benar. Iya itu banyak, banyak, banyak Betul. banget. Bapaknya juga telat, kok udah santai aja. Atau ya nanti juga ngomong. Atau apalagi, kan namanya juga anak-anak. Kayak gitu-gitu ya. Nah, Betul. biar ini Ya terus terang sekalian kita, di hmm, masyarakat kita mitosnya juga masih banyak ya gitu, hmm, mitos-mitos juga masih banyak bahwa yang oh anak laki-laki bicaranya nanti masih lebih telat Hmm, daripada anak perempuan gak betul. apa-apa, atau oh hmm, nanti dulu bapaknya juga gitu, dia juga nggak apa-apa kok, atau bahkan kadang yang udah telat ngomong pun orang nggak perlu ngomong juga nggak apa-apa, bahkan kayak gitu sih kadang kita yang gitu. Oke. Iya, iya, iya. Banyak banget di Ah, mitos-mitos. nah, untuk membantu nih orang tua nih biar Mm-mm. lebih tahu nih, Nyet, Bu Anita, apa sih tanda-tanda yang harus diperhatikan kalau udah ini nih udah red flags nih, harus Oke. segera Mm-mm. ketemu siapa gitu. Yes ya. Nah sebenarnya banyak ya. Sebenarnya pemerintah pun udah punya. Kalau kita bilang kan ada buku KIA tuh. Kalau untuk di posyandu, di puskesmas itu sebenarnya ada buku KIA, buku pink lah kalau kita bilang ya. Buku untuk deteksi perkembangan. Kalau kita ngikutin itu dan paham itu, kader-kader paham itu, lapisan masyarakat paham hal tersebut, kita bisa betul-betul mendeteksi hal tersebut gitu. Kayak dari umur 3 bulan misalnya kan, oh bahwa anak tuh harus bisa apa sih di 3 bulan? Oh setidaknya lehernya udah lebih kuat nih gitu. Kalau sampai 3 bulan anaknya belum bisa kuat lehernya, belum bisa miring kanan, miring kiri. Nah, itu kan udah harus warning ada apa? Apa kemungkinan ada gangguan motorik misalnya cerebral palsy gitu kan. Atau misalnya ada hal lain memang tadi yang disebutin sama Puput tuh hipotonus dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kan kalau di berikutnya nanti ada usia-usia di mana kalau kita bicara di 1 sampai 4 bulan ya pasti suara misalnya ya di sampai 3 bulan 4 bulan tuh udah ada dia respon dong sama suara-suara gitu ya kalau ada suara kita buka pintu misalnya ibunya buka pintu atau apa dia udah nengok gitu udah ada dipanggil udah senyum. Nah kalau kita ajak ngomong jadi hadapan adek dia ada tuh yang namanya senyum sosial gitu kan dia udah senyum. Nah itu udah jadi refleks kita ketika itu nggak muncul gitu ya. Nah itu yang kita udah harus tanda tanya dan harus konsul kalau perlu gitu. Kalau di secara di KPSP atau kuesioner praskreening perkembangan atau di buku KIA tadi itu ada tuh dari setiap usia misalnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu. Itu ada item-item yang dia harus penuhi. Nah, ntar di checklist gitu ya sama orang tua, sama tenaga kesehatan gitu. Nah, nanti kalau dia kurang nilainya ada 8, 6, 7 aja udah ditanda tanya gitu ya gitu apa. Tapi kalau misalnya 9, 10 masih bagus lah gitu. Jadi itu udah harus konsul kalau ada item-item yang kurang. Nah, setuju sama Bu Frida nih, jangan dikip di rumah atau disembunyikan gitu ya. Betul, Ya itu harus justru dibawa sedini mungkin dikonsultasikan biar dia dapat intervensi tadi gitu. betul. Uh, Benar banget. Karena mm pernah -mm. nggak cuma ini loh, nggak cuma menengah bawah loh, menengah atas juga ada loh yang mengkip, menyembunyikan karena memang ada kaitannya juga dengan malu ya. Betul, Ada betul, betul. benar. menerima denial Nah, anak tuh punya anak berkebutuhan khusus itu malah Sebagai gimana nih ya? sebagai habis. Mungkin sebagai orang tua, maksudnya gue harus akui ya, maksudnya denial itu come and go so often, every so often gitu. Jadi apa namanya waktu
waktu pertama 15 bulan dikasih tahu itu gue udah kayak sebenarnya udah ada mengkonfirmasi yang sebelumnya kan gitu, yang feeling-feeling gue yang sebelumnya bahwa dia kok narik-narik apa gitu-gitu. Nah, tapi begitu Nyit-Nyit bilang bahwa iya nih kayaknya ini Demi gitu bilang gitu kan. Nah, terus itu tuh benar-benar kayak mengkonfirmasi banget gitu. Dan itu tuh yang gimana sih apa ya, rasanya tuh kayak ngerasa ada guilty feeling sih, yang paling kuat itu adalah itu gitu. Bahwa apa sih yang gue salah di mana pada saat hamil kah? Apa yang gue makan kah? Apa gue karena gue kerja kah? Itu seliweran nggak karu-karuan. Tapi gue jadi bisa ngerti bahwa kalau misalnya ada orang tua yang terus nyembunyiin, itu ada part of dia berusaha accept. Cuman memang berarti support di dianya yang harus di orang tua lah yang harus diperbesar kalau menurut aku ya. Jadinya kayak terutama kayak lingkaran terdekatnya, karena kadang-kadang yang menjatuhkan adalah lingkaran terdekat. Kayak sorry to say, kadang-kadang orang tua bilang bahwa enggak lah, karena kan mereka denial juga gitu kan, bahwa itu cucunya gitu. Nah, terus nggak gampang ya, kadang-kadang tetangga yang bilang apa gitu kan. Ada yang kayak gitu lah. Jadi maksudnya emang proses yang bisa dibilang emang berat, tapi ya harus dijalani memang gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau aku sih berharapnya kita ke depannya sebagai sebuah komunitas kita bisa support orang-orang tua yang apa nih, yang punya anak berkebutuhan khusus ini, supaya bisa lebih cepat gitu mengakuinya gitu, menerima. Karena memang gitu ya, kalau case yang aku temui itu ketika dia ngerasa sendiri itu makin berat memang nih. Tapi begitu bertemu dengan komunitas ini, ada ya ibu ya, oh ternyata bisa, oh ada yang lain juga. Nah itu mulai ada semangatnya tuh timbul tuh, oh ternyata bisa lebih baik nih, oh ternyata ada masa depan di depan sana. Makanya support group itu sangat dibutuhkan, dan mungkin begitu didiagnosa orang tua bisa nih mencari si support group ini ya. Nah tadi ya nih balik lagi nih, kalau udah ketahuan misalnya terlambat ya, sepertinya tadi Bu Frida bilang pakai di PAUD tuh bisa. Bener banget Bu, kita juga kadang-kadang ngasih edukasi ke PAUD ya, ke PAUD sama ke posyandu pernah tuh juga. Butuh tahu mereka bahwa ini tuh orang tua tuh harus dikasih tahu, diinformasi bahwa segeralah ketemu. Nah sekarang ketemu siapa nih Bu Anita nih? Kita harus ketemu siapa ketika dia ngerasa nih kayaknya ada masalah nih, kayaknya ada yang berbeda nih. Kemana nih sebaiknya orang tua? Yes, betul banget. Nah, sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau buat kadang kan pintu pertama betul sebenarnya di tenaga kesehatan kadang ya. Tenaga kesehatan dalam artian di sini kalau di kota-kota besar, mungkin rumah sakit ya, tenaga dokter dan lain sebagainya itu yang jadi utama. Tetapi kalau di daerah, dengan keadaan mungkin sosial ekonomi kita yang menengah ke bawah, itu sebenarnya puskesmas, posyandu itu menjadi pintu pertama. Betul ya, posyandu tuh pos balita gitu kan, seringkali tuh setiap kali pasti ada penimbangan, ada pengukuran tinggi badan, berat badan. Nah sebenarnya bukan cuma itu, karena kan anak-anak ini kan bertumbuh dan berkembang, jadi jangan dilupain juga bukan cuma bertumbuhnya doang, tapi berkembangnya juga gitu loh. Berkembangnya tuh kan ya tadi dia bisa apa, dia bisa kemampuan bahasanya berkembang, kemampuan motoriknya berkembang, kemampuan kognitifnya juga berkembang. Terus kan kalau sekarang lagi pada ribut stunting ya, stunting kalau kita bilang stunting yang pendek gitu ya. Tapi padahal ada tuh penelitiannya bahwa kalau cuman gizi doang, bertumbuh doang, sebenarnya isunya stunting tuh bukan di stuntingnya, bukan cuma di pendeknya aja, tetapi di perkembangan kognitifnya. Intelektualnya ya. Betul, itu yang produk akhir yang paling berbahaya dari stunting adalah di kemampuan kognitif gitu. Dan itu sebenarnya kita area psikologi bisa banget untuk berkembang, untuk memberi kontribusi untuk SDM Indonesia ke depan tuh gitu. Nah, makanya itu kenapa yang Daku membuat buah hati, buah hati Indonesia. Ya.
Ya nanti Jadi coba karena memang silakan itu di-share itu apa akunnya biar bisa diikuti juga. ya, jadi ada YouTube Buah Hati Indonesia itu berisi video-video tentang cara screening juga gitu ya, cara screening dan cara stimulasi sebenarnya. Kita dengan cara stimulasi yang apa-apa aja alat-alat yang ada di rumah gitu, nggak usah bilang pakai oh alat APE, alat permainan edukatif harus beli puzzle, harus beli enggak, kita bisa stimulasi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang sebenarnya orang tua perlu lah ya gitu ya, perlu untuk tahu. Nah, tadi kalau berkaitan dengan screening, biasanya awal kan tenaga kesehatan, jadi ke dokter anak. Kalau di bawah 2 tahun biasanya masih dokter tuh ya, tapi kalau udah 2 tahunan bisa lah bawa ke psikolog. Sebenarnya psikolog juga bisa untuk deteksi tumbuh kembang gitu. Jadi memang kalau psikolog-psikolog yang bergerak dengan anak early childhood lah ya kita bilang, itu boleh dibawa ke sana gitu untuk deteksi tumbuh kembangnya. Nah, habis itu biasanya kita kan akan lihat. Jadi habis assessment diagnostik, kalau kita bilang ya diagnosanya ada apa. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, oke, Bapak Ibu nanti bisa stimulasi aja di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan khusus, nah nanti bisa dibawa misalnya untuk terapi sesuai dengan yang disarankan. Nah, terapi juga ini yang penting buat orang tua adalah jangan terapi, oh kayaknya anak saya butuh terapi, main dimasukin aja tuh ke tempat terapi, padahal nggak tahu, belum tentu terapinya tepat. Banyak Gitu. yang kayak Jadi harus, gitu. iya ya Mia, kita kan Iya, benar-benar. Mia nih yang ngerasain gitu bahwa oh Iya. habis terapi ini, nanti habis ini terapi ini gitu, ada step by stepnya sehingga si anak bisa berkembangnya lebih optimal. Mungkin Mia mau cerita gimana terapi Mi? Gimana tuh, Mi? Terlibat dalam terapi karena banyak nih yang ditaruh aja, terus orang tuanya juga nggak tahu ini diapain anaknya. Apa masalah anak saya gitu ya. Betul, betul. Diagnosanya nggak jelas, masukin terapinya. Saya pernah ketemu, aku tuh pernah ketemu yang sekian bulan udah di terapi ngabisin uang, tapi bukan itu ternyata. Bukan nggak tepat gitu, gangguan utamanya lebih ke arah masalah sensorinya dan ADHD gitu, terapinya yang lain gitu. Nah ini kan buang-buang waktu ya. Jadi Iya. penting banget. Mia, coba gimana tuh, Mi? Terkait dengan terapi-terapi ini ada cerita nggak, Mi? Kalau aku kan emang waktu terapi itu di tempatnya Anita ya. Jadi emang dia ada rutin ngeceknya tiap berapa bulan gitu, Ya evaluasinya ya. evaluasi terapinya gitu. Nanti dilihat anaknya udah ada perkembangan apa sih dari yang apa tuh pretest post test lah ibarat kata ya, sama kayak gitu lah ya. Baseline-nya tuh kayak gimana gitu kan? Sebelum mulai terapi apa aja ininya, aku disuruh checklist tuh, ada checklistnya dulu apa aja yang sebelum terapi, terus abis terapi dikasih checklist yang sama dengan yang waktu sebelum itu, misalnya udah mau digunting kuku tidak masalah gitu, terus ada 1-5 misalnya gitu, nangis atau apa gitu. Nah itu tuh membantu lah ya, kita sebagai orang tua kan juga nggak paham soalnya kan. Jadi kalau misalnya ada panduan yang detail begitu, kitanya juga oh ternyata udah harus begini ya, gini ya gitu. Dan terapis biasanya tiap habis terapi kasih tahu panduannya, nanti kayak ada PR-nya gitu lah ya buat di rumah supaya berkesinambungan di rumah sama di apa namanya di tempat terapi gitu. Nah itu Dikerjain nggak? sih kadang dikerjain kadang enggak, tapi tuh sejak aku udah mulai ini jujur aja ya Oh, dikerjain emang gitu. Cuman maksudnya kalau yang sebisa mungkin aku bisa kerjain sih aku kerjain. Cuman nih aku ada pengalaman ya, temen itu kayak yang Puput cerita tadi bahwa di anaknya tuh terdeteksi ada sesuatu lah ya ketika udah TKD gitu. Nah terus dari sekolah yang menemukan gitu. Nah terus apa namanya disarankan lah untuk bertemu dengan psikolog gitu kan. dari sekolah nih ya. Dia ke psikolog, terus abis itu nanya-nanya kan sama aku kan, karena aku ada pengalaman gitu kan. Nah terus abis itu aku bilang, ya kalau aku disaranin untuk terapi gini. Oh ya udah, aku juga mau cari deh terapi. Nah terus dia itu yang tadi terapinya nggak balik ke psikolog, jadi yang nggak jelas. Jalan terus ya, jalan terus bertahun-tahun. Ada pantauan ya.
nggak jelas udah perkembangan seperti apa tuh sebenarnya nggak ketahuan gitu. Berdasarkan omongan terapinya aja, dia sih selalu bilang bahwa kan terapisnya udah bilang sesuatu, bilang gitu. Ya bener juga sih, cuman kayaknya kalau mungkin aku bias ya karena kan dari lulusan psikologi gitu, tapi waktu itu sih gue bilang sama temen gue itu, gue bilang yang kayaknya mendingan lu cek lagi deh ke psikolognya gimana supaya maksudnya udah on point belum, udah on track belum gitu. Supaya lebih Ya, jelas aja sih gitu. iya, Cuma iya. ya, gitulah beda-beda orang Ada, Betul, namanya. betul. Setuju sih. iya, Ini gimana? terus terang kalau Daku juga dari sisi praktisi ya penting banget gitu. Kenapa? Nah, seringkali kalau dalam klinik ya gitu, seringkali kita ngadepin yang misalnya oh ya udah terapi, terus nanti balik baru 6 bulan, 1 tahun. Wah, padahal kalau kita lihat progresnya untuk 1 tahun tuh dikit banget, atau untuk 6 bulan itu dikit sekali. Mungkin kan ada sesuatu hal program yang kita harus tambahkan, kita kurangi gitu, kita ganti, entah ganti dengan programnya, ganti jenis terapinya, bahkan kadang mungkin oh ganti terapis nih, kadang biar bagaimanapun kan kita ada terapi juga cocok-cocokan ya, misalnya oh suara si Benar. terapisnya kenceng melengking tiba-tiba, Iya, oh anaknya nggak sementara tahan anaknya sama auditor. suara padahal auditori sensitif gitu, wah kan nggak cocok tuh gitu. Nah hal-hal itu kan penting kita evaluasi gitu, jadi si evaluatornya juga harus paham bahwa programnya benar nggak sih, cocok nggak sih buat anak, on track nggak sih gitu. Nah, itu Jadi penting harus banget. ada Banyak tuh aku ikut baseline kasus, ya. Ada banyak baseline, kasus-kasus ada yang pantau, dan reguler harus dipantau nih sama betul, ahlinya gitu betul, ya. Jadi betul. nggak bisa terapi jalan-jalan, terapi aja terus kemudian habislah waktu, nggak tahu juga seperti Betul, apa perkembangannya. Iya. Nah, betul. tadi itu kan ada nyinggung soal diagnosa nih, Mm-mm. Nyet, Yes, Bu Anita. yes. Gimana tuh? Kenapa sih? Karena orang tua kadang-kadang berpikir gini, ngapain sih didiagnosa? Yang penting kan diterapi. Nah, itu gimana tuh? Ya, betul, betul. Betul. Kalau Dagu sih gini, terus terang Dagu termasuk psikolog yang agak kejam ya. Gitu, maaf ya ibu-ibu tuh. Dagu kejam dalam arti apa? Dagu tipikal orang yang akan bilang gitu. Kalau ada apa-apa, saya pasti akan bilang ke orang tuanya gitu. Langsung nggak oh enggak bu, nggak apa-apa, baik-baik terapi aja gitu. Nggak, terus terang kalau aku lebih baik kita diagnosa dari awal. Eh, Awal kita tahu ya udah kita akan infoin ke orang tua. Nah, harus diingat bahwa diagnosa ini bukan untuk nge-label si anak. Diagnosa ini diagnosa kerja gitu. Jadi diagnosa ini penting banget ditegakkan untuk memberikan intervensi yang tepat. Kebayang Tuh, nggak kalau Bapak Ibu misalnya teman-teman itu ya anaknya demam terus yang ya udah demam aja kok, demam tanpa tahu apapun. Nah, nanti obatnya kan DBD sama COVID beda obatnya gitu kan ya. Nah, kasih obatnya kan belum tentu tepat gitu. Nah, itu diagnosa sebenarnya pentingnya di situ. Jadi nggak usah kecil hati juga buat Bapak Ibu yang dapat diagnosa anaknya, bukan untuk label anaknya, tetapi lebih untuk kita jadi tahu oh dengan case-nya seperti ini treatmentnya apa, karena kan beda diagnosa beda treatment. Kayak anak ADHD berbeda dengan anak ASD berbeda dengan misalnya anak disabilitas intelektual, itu beda-beda sekali treatmentnya, yang dibutuhkannya pun beda-beda banget itu sih. iya betul. Padahal kadang-kadang simptomnya mirip-mirip ya. Telat Betul, kalau Iya, orang ngomong, lihat oh telat sensitif ngomong sana aja gitu ya. sini, gitu iya. kan. Udah telat ngomong kasih terapi aja, terapi behavior. Tahunya ada masalah di hal Biasanya kalau lainnya telat gitu ngomong ya. pasti terapi bicara gitu. Nah, Atau padahal kan terapi belum bicara. tentu gitu. Padahal kan belum Mungkin ada tentu hal juga lain. tuh gitu. Aku Iya, jadi inget dulu iya pernah nanya, benar-benar. ya kan? Perlu terapi bicara nggak di awal-awal tuh udah nanya begitu kan? Oh, biasanya begitu memang. Iya, Kayak kan? obatnya adalah terapi bicara, chest plank gitu kan. Padahal ya butuh Aduh, penegakan diagnosa dulu gitu ya. nggak Karena mungkin usah. bukan cuma itu problemnya. Iya makanya. Jadi emang yang lebih ngerti itu adalah yang dalam hal ini adalah psikolognya gitu kan. Kalau Iya, menurut gue ya jadinya emang kita harus balik ke yang lebih ngerti lah ya, karena buat panduan kita juga sebagai orang tua gitu kan. iya. Oke, ini aku ke pertanyaan ya. Ini sudah ada yang masuk. Katanya, bisa nggak sih diagnosa ADHD dan ASD? Langsung dua gitu. Dia Oke. ASD, dia ADHD pula gitu. Iya. Bisa nggak?
Nah, kalau panduannya kita kan pakai dulu namanya DSM ya, dari dulu namanya, sekarang namanya DSM, panduannya namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual gitu kan ya. Tapi kalau dulu namanya DSM 4, sekarang udah sampai DSM 5 TR, Text Revise. Nah, jadi kalau berdasarkan DSM 4, dulu nggak bisa tuh gitu dua, tapi kalau sekarang DSM 5 memang bisa. Jadi sebenarnya kita bisa bilang itu sebagai komorbidnya lah, atau gangguan penyertanya. Jadi sangat mungkin kalau misalnya ADHD plus ASD itu juga bisa, tapi sebenarnya kita harus lihat core-nya, intinya besarnya di mana. Jadi kalau ADHD sama ASD biasanya lebih di ASD-nya gitu. Jadi dia ada autistic spectrum disorder. Nah, tapi dia disertai dengan hiperaktivitas gitu, Bu. Lebih ke sana sih biasanya. Jadi bisa. Jadi harus ada core-nya dulu ya, yang diketahui, karena nanti hubungannya sama intervensinya, ya enggak? Balik lagi intervensinya, betul. Betul. Nah, jenis-jenis intervensi nih, Ijit boleh cerita nggak apa aja sih sebenarnya ketika didiagnosa nih, ketahuan harus ngapain lagi setelah itu, terapi apa aja kira-kira gambarannya? Yes, ya. Nah, biasanya tadi diagnosa, habis didiagnosa, biasanya ahlinya akan merujuk ke terapi ya gitu. Nah, terapinya ini tergantung, betul tadi yang kita bahas tuh, nggak serta-merta anak yang telat bicara, nggak bicara, dia pasti terapi bicara, nggak juga gitu. Jadi tergantung, ada banyak jenis-jenis terapi. Tapi kita harus lihat bahwa yang kita kasih adalah terapi yang punya evidence base kuat ya, yang benar-benar punya bukti ilmiah kuat. Jadi bukan cuma berdasarkan kata siapa, testimoni dan lain sebagainya. Dan yang kita harus ingat, gangguan neurodevelopmental ini nggak ada obatnya seringkali gitu. Bukan sesuatu, karena ini bukan penyakit, nggak ada obatnya gitu. Jadi memang harus intervensi sifatnya. Nah, terapinya bisa ada terapi okupasi misalnya ya. Terapi okupasi itu ada yang atau OT gitu ya, suka ada yang tabletop, ada yang sensori integrasi. Nah, sensori integrasi pun itu bagian dari okupasi terapi. Nah, kemudian kan yang kita tahu ada terapi bicara gitu ya, biasanya lebih ke area-area bicara dan bahasa. Kalau bahasa, penguasaan bahasanya, bicaranya ya ke area oral motor, gerak, nafas dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada fisioterapi. Kalau fisio kan lebih ke otot besar gitu ya, kemampuan motorik kasarnya, postur, refleks. Nah, kalau di behavior ada lagi ABA atau Applied Behavior Analysis. Ini salah satu ilmu sebenarnya, tapi digunakan untuk pendekatan terapi. Nah, terapinya ini atau kalau di sini ada namanya macam-macam nih ya, ABA ya. Ada terapi perilaku, ada BT, ada behavior terapi, ada disebut apalagi ya, banyak deh pokoknya macam-macam gitu ya. Nah, terapi ABA sendiri lebih dia kan berdasarkan pada behavior, terapi ilmu behavior gitu ya, pendekatan behavioral. Nah, dia lebih kepada mengubah perilaku. Jadi mengubah perilaku yang negatif diturunkan, targetnya perilaku-perilaku yang positif atau yang kurang berkembang dikembangkan gitu. Jadi ngebentuk perilaku. Nah, salah satunya misalnya verbal behavior. Jadi ngebentuk kemampuan komunikasi dua arah si anak. Nah, itu juga bisa pakai terapi behavior misalnya. Jadi banyak sih kalau terapi behavior, banyak area tuh. Orang tuh harus belajar itu ya, harus belajar dan harus bertanya loh ya ke terapinya, ke psikolognya, kenapa dikasih ini, terus kok targetnya ada apa? terapinya ini, programnya kenapa ini, gitu ya, nggak boleh diem-diem aja ya, kalau enggak nanti bertahun-tahun begitu saja, jadi harus rajin-rajin kok jadi kalau orang tua ya. Tapi nih ada pertanyaan seorang tua nih, katanya tadi soal penerimaan. Tadi komentar dari Bu Frida katanya boleh ada fase-fase berdukanya, tapi kalau bisa penerimaannya secepat mungkin gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan nih, kalau gitu orang tua butuh dikonsul nggak? Nih saya mau nanya Mia dulu. Mi, gimana tuh Mi? Apakah waktu itu tidak berkonsultasi? Oh belum? Ya. Gimana caranya mengatasi emosi-emosi negatif pada saat itu? Ya, aku bias kali ya, karena lulusan psikologi, jadi psikolognya adalah teman sendiri, jadi Oke. Nggak apa-apa, tapi kan tetap orang tua. Cuman kalau menurut aku, kan kita kadang gini, ketemu dokter tumbuh kembang, belum tentu langsung ketemu psikolog. Terus kadang-kadang terus terapinya dari dokter tumbuh kembang gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu karena kan aku langsung di-pair
dokter Oke. spesialis saraf langsung di pairing sama psikolognya. Tapi aku nggak tahu kalau di tempat lain apakah dokter aja atau dari psikolog aja gitu. Nah, cuman kalau aku karena ngalamin di pairing itu, menurut aku itu beneficial banget buat aku, bermanfaat sekali buat orang tuanya. Karena nggak cuman si anak yang butuh intervensi secara fisik dan emosional kognitif, orang tuanya pun kita nggak tahu ini tuh kenapa anak tuh mesti diapain, terus kadang-kadang di rumah muncul tantrum apa segala macam pada saat kita lagi capek. Kita juga ngerasain kayak kenapa sih kamu kayak apa namanya bertingkah, padahal mungkin kan bukan bertingkah gitu, karena dia juga mengalami masalah kan. Ada sebab ya. Iya. Namanya perilaku, ada namanya antecedent. Iya. Jadi kitanya pun, orang tuanya pun menurutku sangat butuh untuk bisa ketemu dengan orang yang bisa dicurhatin, diceritain bahwa ini di rumah kejadiannya kayak gini-gini gitu. Itu akan sangat membantu sih ketika misalnya ketemunya awalnya sama dokter, aku saran banget deh untuk juga ketemu psikolog gitu. Jadi bisa berdampingan. Begitu sih kalau dari pengalaman aku. Nanti juga untuk misalnya udah sekolah, cari guru yang paham, terapisnya yang cocok sama anak itu, jadi kayak beneran komunitas tersendiri buat si anak dan si orang tuanya juga jadinya. Kalau menurutku gitu. Ini ada pertanyaan nih sebentar ya. Panjang pertanyaannya. Aku mungkin ada mau anak nambahin PAUD. dikit. Oh iya, silakan. Nambahin dikit, Bu. Silakan, aku sambil soal baca orang tua, bener banget seringkali orang tua pasti akan mengalami tahap-tahap grieving tadi ya, tahap-tahap ketika dia dapat diagnosa, kemudian dia pasti ada yang sifatnya menolak dulu gitu ya kan, denial lah orang bilang. Dan kalau saya bisa bilang buat orang tua itu normal loh gitu, it's okay loh gitu ya, karena itu fase-fase yang memang harus kita lewati. Dan cuman ya tadi kita harus melewati dengan cepat, ya bisa take time sih, maksudnya silakan ambil waktu Anda sendiri, cuman jangan sampai itu menghambat intervensi yang kita berikan sama anak gitu. Jadi tetap oke, orang tua berproses dengan dirinya, tetapi anak tetap harus diintervensi gitu. Nah, betul banget tuh Mi, biasanya bantuan dari sekitar ya, lingkungan. Kalau misalnya nggak dapat dari lingkungan ya mau nggak mau harus cari ke ahli untuk membantu kita melewati fase-fase itu sih, betul. Iya, jadi dukungan sekitar juga penting banget ya. Aku mau tambahin sedikit soal dukungan sekitar. Gimana cara supaya dapat dukungan sekitar? Kadang-kadang kitanya, orang tuanya harus edukasi dulu lingkungannya, si nenek-neneknya, kakek-kakeknya tuh mereka lebih nggak ngerti lagi daripada kita gitu. Jadi makanya kita kalau ketemu sama dokter atau psikolog, kita cari info supaya kita bisa bawa ilmu itu ke keluarga besar, supaya merekanya pun bisa support si anak ini gitu. Jadi semua supportnya dalam menyeluruh dari semua lini gitu. Cuman kitanya memang harus, aku sih sangat syarat supaya kita juga bawa itu, terus kemudian edukasi lingkungan sekitarnya gitu sih. Setuju. Teman-temannya banget nih. Teman-temannya si anak kalau nanti udah sekolah, atau orang tuanya kalau misalnya kan pasti ada yang ngeh tuh. Waktu TK tuh aku pernah ditanya soalnya sama temennya anakku. Dia bilang gini, "Tante, itu anak tante itu emang ngomongnya terbata-bata gitu ya, dia kan udah umur 5 tahun, bilang gitu. Terus aku bilang, iya memang begitu. Jadi aku ngajarin tuh ke si anak ini, ke temennya gitu. Ya, memang begitu. Bahkan bukan cuma ini ya, bukan cuma sekolah atau orang tua ya. Kalau saya tuh dapat cerita dulu tuh tukang sayur, tetangga, satpam kompleks. Jadi semuanya tuh bisa menjaga, benar, bisa menjaga anaknya juga. Karena kan di fase-fase awal tuh kadang-kadang perilakunya masih ya, yang lari-lari lah, yang hilang lah gitu ya. Banget. Nah, tetangga masuk ke rumah tetangga tanpa izin lah. Nah, ini para ibu-ibu yang berinisiatif untuk mengedukasi ini yang aku perhatiin nih, tumbuh kembang anaknya kondisinya tuh membaik dengan lebih cepat gitu. Karena supportnya dari mana-mana.
bahkan Hmm. di masjid gitu ya, Nah, anaknya benar. terpisah, dibantu ini Bu anaknya dibalikin misalnya, atau malah tetangganya juga bantu untuk mengajarkan juga ini apa namanya, kamu pengen apa, hal-hal seperti itu sih. Kalau terbuka kadang-kadang apa ya, banyak bantuan juga dari sekitarnya. Ini ada pertanyaan nih ya, ini berhubung udah mau jam 4, ada satu pertanyaan nih. Ada anak PAUD usianya 4 tahun sudah lancar bicara, nih, hafal semua nama teman dan guru, tapi nggak pernah natap mata lawan bicara. Bola mata melihat ke atas dan ke bawah, bicaranya juga membeo. Nggak bisa main bersama teman, selalu menyendiri. Tapi saat pihak puskesmas datang, dites tumbuh kembang selalu bisa. Nih, tes saya nggak tahu nih tes tumbuh kembangnya apa nih, standar yang Yes. pakai ini kali ya. Saya jadi bingung menghadapinya. Ibunya bersemangat sekali mengantar anaknya ke sekolah karena senang anaknya bertemu teman-teman lain. Bagaimana saya bicara dengan orang tuanya? Ini pertanyaan dari guru sering banget. Ini kalau anaknya saya tahu berbeda ini, gimana saya nyampainya ya? Nah, gimana tuh Bu Anita? Yes, kalau dari cerita sih sebenarnya ya memang ada sesuatu Ada ya sesuatu. gitu. Tapi kan harus dilihat ya. Ya, betul. Tapi kan harus dilihat nih. Nah, sangat mungkin nih kalau tadi berkait dengan puskesmas datang, nah itu kan biasanya pakai KPSP atau DDTK tadi ya, gitu. Jadi itu kan hanya perkembangan motorik, perkembangan bahasa, bicara, gitu ya. Eh, apa istilahnya psikososial gitu. Nah, tapi jangan lupa di dalam buku KIA atau di screening itu juga ada deteksi MCAT gitu ya untuk deteksi autism, ada GPPH untuk deteksi ADHD dan ada deteksi KMPE untuk masalah sosial emosional. Nah, itu juga udah harus dikasih juga tuh terkait dengan usianya. Nah, kalau ngomongnya sama orang tua, biasanya kalau saya lebih kayak yang kita harus bahas adalah perilaku-perilaku apa sih yang muncul yang kita lihat ya, yang kita muncul kita lihat mungkin dia berbeda dari anak-anak lainnya. Nah, biasanya orang tua bisa lihat tuh, oh iya benar ya, oh iya kalau kalau kayak tadi, oh anak lain udah bisa main bersama-sama nih Bu, udah bisa kerja sama, misalnya bikin Lego sama-sama, bikin blog sama-sama. Nah, anak ini masih kita lihat dia masih sendiri gitu, belum bergabung, belum kerja sama. Nah, bicara tadi kita harus lihat juga anak bicara itu belum tentu komunikasi ya, bicara bisa banyak anak yang bisa bicara gitu, anak dengan autism gitu dia bicara gitu, tapi bicaranya bicara scripting kita bilang, ada kadang scripting juga gitu yang ya udah dari film-film dia hafalin dia omongin gitu. Nah atau Bukan tadi Deo berkomunikasi ekolali tapi belum komunikasi dua arah yang tadi kalau biasa behavior kita bilang verbal behavior, belum ada nih komunikasi dua arahnya gitu. Nah, itu yang penting sih kalau menurut saya. Oke. Ya. Iya. Jadi Jadi itu mungkin juga informasi bahwa simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, perilaku-perilaku yang mungkin kita jadi concern, kita bisa sharing sama orang tua. Nah, yang penting buat guru jangan nge-label, karena guru tidak boleh nge-label, nggak boleh ngediagnosa. Yang boleh mendiagnosa hanya dokter dan psikolog. cuma juga mungkin menyampaikan dengan empati kali ya. Betul, Yang paling penting ya, mungkin betul. kan nggak gampang juga orang tua menerima bahwa orang lain Yes. menilai anaknya berbeda gitu ya. Karena kalau kita ngomong perilaku jeleknya aja misalnya gitu ya, ini anaknya nggak bisa ini Bu, nggak bisa itu kan orangnya udah. Iya, Jadi mulai benar. dengan hal-hal yang mungkin hal positif gitu ya, dan apa yang masih harus diperhatikan, sama mungkin ini kali ini suggestion mesti kemana. Karena orang tua Betul, kan betul. terus ya anak saya berbeda, saya mesti kemana, kadang sesimpel saya mesti kemana, itu yang mereka Betul, betul. juga perlu tahu itu, Nah, betul atau banget apa sih. yang harus dilakukan. Betul. Sharing dikit juga soal kayak Daku kan juga dulu ya, Daku juga punya anak spesial ya gitu. Jadi istilahnya kalau kita lihat seperti itu, ketika punya anak spesial pasti shock banget dalam artian, terus yang kita perlu, aku merasa bersyukur banget karena aku tuh punya sumber informasi banyak, tinggal WhatsApp nih, tadi ada dokter Ivan temen ada dokter Dioro anak, ada dokter Sally, dokter Rehab, jadi tinggal WhatsApp mereka sharing gitu kan. Nah, tapi kebayang nggak sih orang tua yang mungkin tidak punya resources itu, jadi betul-betul banget informasi itu penting banget buat orang tua, jadi kita harus bisa share buat orang tua tahapan ketika orang tua tahu harus ngapain, harus apa yang dilakukan, tahapannya bagaimana, itu sedikit mengurangi stresnya loh gitu. Ya kan, kalau kita nggak tahu harus kemana, harus ngapain, wah itu stresnya tinggi sekali gitu. Nah, sebenarnya itu agak mirip, agak masuk dengan prinsip psychological first aid kan.
Jadi dengerin juga ada informasi nih harus kemana edukasi. Ya mungkin kalau sekarang juga ada ini ya, banyak sosial media kan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Coba lihat di YouTube, coba ini mungkin link ini bisa dipelajari atau lihat di Instagram ini mungkin bisa diikutin. Kalau sekarang ya nggak untuk daerah-daerah yang mungkin bisa. Nah kadang-kadang memang beragam kan ya, di yang tempat-tempat yang jauh mungkin bisa dia sarankan ke tenaga medis dulu gitu ya untuk tahu informasi lebih lanjut. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau anak spesial di sekolah reguler nih, dia mempersiapkan gimana masuk ke sekolah reguler biar nggak dibully. Nah, ini Bu Mia, Bu Mia. Nih kayaknya pas banget nih. Apa ya? Gimana ya jawabnya? Apa yang dirimu lakukan waktu itu untuk mempersiapkan si kakak masuk sekolah? Aku cari sekolah sih yang Nyari. jadi maksudnya jadi ngebawa jadi shopping, school shopping, nyari-nyari yang kira-kira pertama cari visi misinya yang sesuai sama orang tua sama keluarga. Terus abis itu bawa anaknya. Dia biasanya sekolahnya ada kita bisa minta lah, kalaupun misalnya nggak ada, bisa try out dulu, maksudnya bisa uji coba dulu nggak sehari gitu misalnya. Dia ikut dulu gitu. Nanti pulang dari sekolahnya tanya sama gurunya gitu. Tadi gimana Pak, Bu gitu di sekolah anak saya gimana. Itu mungkin kita bisa dapat feedback gimana anaknya seperti apa waktu di sekolah. Nah, nanti kalau anaknya udah bisa bicara, mungkin kita bisa tanya di rumah, tadi gimana, suka nggak gitu. Misalnya sebatas ngomong suka gitu aja, itu udah indikasi bagus gitu kan. Berarti mungkin dia nggak ada ketidaknyamanan gitu. Awalnya sih aku begitu ya. Jadi akunya dulu nyari-nyari, terus baru bawa anaknya gitu. Nah kalau dari pertemanan supaya nggak dibully itu ada, itu beda lagi ya, bukan dari cari sekolahnya. Kita lihat juga pada saat yang nganterin uji coba itu kan suka ada orang tua yang nunggu tuh. Aku suka ngamatin tuh orang tuanya tipenya sama nggak ya sama aku. Aduh, kadang-kadang aku ajak ngobrol supaya bisa kelihatan maksudnya kayak kadang-kadang kan suka kelihatan ya keluar gitu. Kenapa sih sekolahin di sini gitu? Mungkin sama nggak nih visi misinya sama kayak kita gitu. Kalau misalnya dari situ aja paling udah mengerucutkan lah ya. Semoga sih ketemu dengan orang tua yang sama gitu, yang pemikirannya lebih bisa mensupport anak kita gitu. Kayak gitu sih mungkin ya. Terus, jadi dari awal orang tuanya proaktif ya Mia. benar. Cari informasi, datang, bahkan lihat ya ini suasananya kayak gimana, kondisinya seperti apa gitu ya. Baru kemudian memutuskan, bahkan ngomong ya, ngobrol sama si orang tua yang ada gitu ya. Tapi ini memang banyak dilakukan loh sama ibu-ibu yang di komunitas yang aku lihat anaknya berkembang dengan baik ya. Proaktif ke sekolahnya, juga bertanya secara reguler, juga menawarkan juga mungkin apa yang harus dilakukan, makan mengedukasi juga, karena kan nggak semua sekolah itu murah ya. Nggak semua bisa bayar sekolah mahal yang bagus, yang ada edukasi ke siswa atau ke orang tua atau ke lingkungan tentang anak kebutuhan khusus, nggak kan. Kadang-kadang kan terbatas sehingga harus memilih sekolah biasa. Nah ini orang tua yang butuh nih proaktif daripada orang tua ini. Gimana tuh Bonita? Ada tambahan? Iya sih, betul. Orang tua memang betul, PR orang tua adalah harus proaktif, datang sekolah. Ketika sekolah terima juga, oh anaknya diterima, bukan berarti terima aja ya Bu. Wah, terus terang kalau aku suka bilang gitu juga sih. Jangan bukan cuma diterima aja, tapi harus ada programnya nggak, istilahnya ada apa yang mereka punya rencanakan nggak buat anaknya juga. Tadi untuk melindungi dari bullying kan juga harus dari sekolah juga harus ada intervensinya gitu ya. Nah untuk itu juga dari anaknya kita sebagai orang tua juga penting untuk bikin istilah apa ya, ngembangin kemampuan social skillsnya si anak juga gitu sebenarnya. Gitu. Gitu sih. Jadi harusnya kalau terapinya udah dari dini gitu ya, dan tepat, harusnya social skills-nya juga lebih berkembang lah gitu ya. Lebih berkembang gitu. Ya.
Karena aku nemuin beberapa yang udah bekerja, pada akhirnya bisa loh. Kemarin itu waktu acara di rumah autis ya, waktu itu ya acara aku lupa deh, satu acara cukup besar gitu mengundang orang tua. Itu anaknya udah kuliah, udah kerja dan sekilas nggak kelihatan loh kalau Hmm. didiagnosa pernah didiagnosa autistik ya. Jadi Sama aku juga cukup punya kasus juga. menjelaskan gitu. Ya Itu Dan betul, itu betul banget. kita bisa bikin sharingan lagi tuh tentang yang udah remaja atau yang udah dewasa ya. Buat sesi ini katanya kan berikutnya. rencananya series ya. Iya, 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 iya. Ini ada pertanyaan lagi dengan ya. Ini waktunya sebenarnya sudah habis, sudah selesai. Mm-mm. Karena Bu Anitanya mau praktek. Iya, Bu Anitanya mau praktek lagi. Nah, Nah, yang bisa disimpulkan adalah penting ya untuk melakukan deteksi dini, dan deteksi dini itu ternyata nggak serumit yang dibayangkan ya. Kita bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas, itu buku-buku pantaunya tolong dilihat gitu ya. Dan ketika sudah kok sepertinya berbeda, maka cobalah cari ahlinya gitu ya. Kalau hmm. bisa ke dokter anak, dokter tumbuh kembang, atau ke psikolog, atau kalau di kota nggak ada psikolog, dokter tumbuh kembang, kalau sekarang itu kayaknya banyak layanan online juga tuh, ya Betul, enggak? betul. Banyak layanan online juga, banyak informasi tersedia juga. Jadi mungkin orang tua juga jangan main, kalau main Instagram sambil di sela-sela lah cari hal-hal yang sifatnya mengedukasi diri gitu. Banyak juga Nah, terapi-terapi yang di apa ada contoh-contoh terapinya online juga kalau betul, misalnya betul, betul. ada Sekarang kesulitan tuh di udah banyak, Heeh. dan Kalau bisa ditanya ya, kalau sudah bisa lihat tahu, ya, kalau udah tahu tuh bisa untuk intervensinya harus ada diagnosa biar tepat ini kalau kata Mbak Anita tadi, harus diagnosa terus tanya kenapa dibegituin gitu, harus ada baseline-nya, harus ada monitoringnya, jadi perkembangannya terpantau dengan baik. Nah, setelah itu nanti mungkin bisa masuk ke fase-fase berikutnya terkait anak bersekolah gitu ya. Untuk guru kalau udah bisa melihat oh ini anak ada kebutuhan khusus, bisa sampaikan juga tuh ke orang tua dengan cara tadi ya, menyampaikan kelebihannya dulu, bersikap empati gitu ya. Lalu kemudian baru apa yang dilihat yang berbeda dari si anak, dan jangan lupa ada saran juga nih, rujukan kemana nih sebaiknya, informasi apa yang bisa diberikan ke orang tua. Jadi orang tuanya nggak dibiarin terkatung-katung juga. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan dari Bu Nita dan Nia yang ini nih closing. Silahkan di closing, diberikan komentar terakhir, kata terakhir terkait dengan deteksi dini dan intervensi dini. tekanin buat orang tuanya nggak perlu sungkan untuk kalau misalnya butuh cerita, butuh curhat, cari bantuan juga gitu. Maksudnya karena kita juga memang butuh bantuan dengan denial kita, dengan ngadepin anak kita di rumah itu juga support dari orang tua yang sama mengalami hal yang sama itu berpengaruh juga bagus untuk kesehatan mental kita juga sih orang tuanya gitu. Itu sih Jadi jangan tambahan dari ragu ya, hmm, jangan ragu karena kita butuh dan wajar ya nih, bener. wajar banget banget ya. Kalau dari Nita, Ya, kalau dari aku sih sebenarnya udah sama ya sama Puput. Ya, enak aja. saya menarik Ya, kesimpulan dengan benar berarti. betul. Ya, yang penting memang deteksi dini. Sebenarnya deteksi dini juga nggak sulit-sulit banget. Tinggal sebenarnya mungkin kan, dan kalau saya gini, orang tua pasti punya feeling. Ketika anaknya ada sesuatu, orang tua pasti punya feeling gitu. Dan percaya aja sama feeling kita, cari tahu, nanti cari ahlinya gitu. Mungkin itu sih. Dan jangan takut gitu. Kita banyak kok komunitasnya. Kalau autism aja 1 dari 48 anak loh gitu. Ya, neurodevelopmental ini adalah neurodivergen kalau kita bilang ya, anak-anak atau individu dengan neurodivergen. Jadi memang perkembangan sarafnya yang berbeda, tapi mereka masih punya potensi yang cukup besar kalau kita intervensi sejak dini gitu. Itu sih yang penting. Itu aja. Jadi penting banget ya. Di sela-sela mungkin juga perasaan yang berat gitu ya, tetap harus berjalan terus karena hidup berjalan terus ya Mia ya.
Yes. Cari dukungan Usia dan support anaknya juga nambah untuk terus. kita. Benar. Usia anaknya nambah terus. Ya, dan ingatlah selalu ada pelangi setelah badai. Asik. Oke. Sebenarnya gini, Ini sebagai ya. mungkin terakhir ya, mau ditunda maupun kita cepet-cepet, itu anaknya tetap ada masalah. Jadi tinggal pilih mau yang mana, mau lebih cepat dapat bantuan atau kita lebih lama tapi lebih lama dapat bantuan, itu sih mungkin ya ada unsur itu juga kali. Iya. Gitu. Waktu berjalan terus ya. Benar. Anaknya nggak bisa kecil terus, akan besar, masalahnya akan semakin kompleks. Jadi better kita proaktif gitu ya, dan berusaha juga sambil cari dukungan agar kita juga nggak merasa jalan sendiri. Karena banyak banget nih efeknya memang untuk orang tua yang bergabung dengan komunitas-komunitas tuh terasa dia. Ada yang saya tadi pikir saya sendiri di dunia ini, ternyata ada yang lain. Alhamdulillah. Nah, itu satu one step ahead lah. Oke, teman-temanku sekalian, alhamdulillah sesinya sudah berakhir, sudah selesai nih Bapak dan Ibu yang join. Nih banyak dari luar juga sepertinya nih teman-teman saya beberapa join. Tadi ada Pak Deka, Ada Pak Deka ini wakil gitu. ketua Komisi Disabilitas. Nonton juga tadi beliau. Mudah-mudahan masih bergabung nih Pak Deka. Dan ini ada 39 orang 3 ya berarti ya. Orang 3 ada 36, cukup banyak ya hari ini. Semoga bermanfaat ya semuanya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Dan nantikan lagi nih sesi-sesi sharing lainnya dari Siko berbagi ini ya di dalam rangka acara Dias Natalis Sikowi yang ke 64. 64. Kita undur diri dulu. Selamat menjelang buka puasa. Terima kasih banyak. Dan silakan. Terima kasih jangan lupa follow semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.